Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita sudah bertemu kembali di channel Tajwid 5 menit. Jangan lupa untuk yang baru subscribe untuk di subscribe terlebih dahulu. Mudah-mudahan kebaikan, pahala dan juga senantiasa kepada teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan disegerakan untuk melaksanakan ibadah umroh dan senantiasa ada di dalam ketakwaan, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Riyadul Badi'ah, dan kemarin kita membahas tentang para malaikat. Wa ya'taqida selanjutnya diwajibkan kepada orang-orang yang mukallaf, pada orang-orang yang mukallaf itu anna afdolal kholqi, bahwa sesungguhnya kita harus yakin bahwa sebaik-baik makhluk dari seluruh makhluk di alam ini, manusia ataupun juga dunia ataupun juga seluruh alam, seluruh malaikat, bahkan seluruh ciptaan Allah, kullihim, di antara semua itu yang paling baik, yang paling utama adalah Nabi Yuna Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapa? Sumar rusulu, kemudian para rasul. Sumal ambiya'u, kemudian para nabi. Sumal malaikatu, barulah kemudian para malaikat. Demikianlah level-level kemuliaan makhluk-makhluk Allah. Sholawatullahi wasalamuhu alaihim, semoga sholawat Allah, rahmat Allah serta keselamatan dari Allah kepada mereka. Dan mudah-mudahan nanti kita di hari akhirat mudah-mudahan bisa bertemu ya dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW, dengan para rasul, dengan para anbiya, dengan para malaikat. Summa sahabatu, kemudian yang paling utama setelah para malaikat adalah para sahabat radhiyallahu anhum, mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada mereka. Wa yang takida, dan juga seorang muslim yang mukallaf harus meyakini annal khalqa kullihim yamutuna, bahwa seluruh makhluk di dunia ini, kita, orang lain, manusia, bumi, atau mungkin apalagi yang paling besar, yang paling kecil sekalipun, kuman, bakteri, virus, kulluhum yamutuna, semua itu akan mati pada akhirnya. Kullu nafsil dha'iqatul maut, setiap perkara yang bernapas itu akan mati. Semua pohon di bumi ini akan hancur. Indal kidoi a'marihim, apabila sudah sampai kepada batas waktunya, semuanya sudah memiliki batas waktu, semuanya memiliki batas ajalnya, dan kita harus yakin sebagai seorang muslim yang mukallaf bahwa semua itu akan mati. Wa annal qabido li arwahihim malakul maut, dan sesungguhnya yang akan mencabut nyawanya hanyalah satu malaikat, yaitu malaikat kematian. Wahwa Azrailu, beliau ini adalah malaikat Azrail. Wa annahum yas'aluna, dan kepada mereka para manusia khususnya di sini akan ditanya oleh Allah akan ditanya oleh para malaikat ba'da dafnihim, setelah dikubur. Kita ini setelah dikubur, para manusia, para hamba-hamba Allah ini akan ditanya fi kuburihim, di alam kuburnya, ila jama'ata maksusina, kecuali orang-orang yang dikhususkan. Ada orang-orang yang tidak akan ditanya dalam kubur, tapi kita sebagai manusia biasa akan ditanya nanti di alam kubur. Seperti apa perbuatannya, apakah kita benar-benar mengimani Allah, apakah kita benar-benar mengimani para rasul, apakah kita benar-benar bisa menjalankan amanat kita sebagai manusia. Wa annahum yab'asuna, kemudian setelah kita dibangkitkan, setelah kita ditanya di alam kubur, kita ini akan yab'asuna, dibangkitkan lagi, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Wa yuhasabuna, setelah bangkit, setelah bangun dari alam kubur, kita akan dihisab fil mauqifi, di padang mahsyar, di tempat berkumpul. Kita akan dihitung amal kita, mana yang lebih baik, apakah amal baik, apakah amal buruk. Kita akan menerima buku amal perbuatan kita, apakah amal perbuatannya baik ataupun buruk. Dijelaskan dengan begitu detail di dalam surat Al-Haqqah, surat Al-Qiyamah, surat Al-Insyiqaq, surat
An-Nazi'at. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengisahkan seperti apakah dahsyatnya hari kiamat kelak. Itulah penjelasan yang lebih detail juga tentang hari kiamat ini. Di sini para ulama merangkumkan untuk kita supaya bisa lebih mudah memahaminya. Setelah meninggal kita akan ditanya oleh para malaikat. Setelah itu kita di alam kubur, demikian lama menunggu hari kiamat. Ini episode demi episodenya akan begitu lama. Kalau di sini hanya diceritakan 1 baris 2 baris, tapi kenyataannya nanti ketika menjalaninya itu akan menjadi waktu yang sangat lama, lebih lama ribuan kali lipat daripada kehidupan kita di dunia. Allahu Akbar. Oleh karena itulah kenapa kita sangat-sangat membutuhkan kepada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhasabuna fil mauqifi, selanjutnya kita akan dihisab di mauqif, di padang mahsyar, ala amalihim, atas amal-amal kita, illa mayyadkhulul jannah, kecuali orang-orang yang akan memasuki surga bighairi hisab, yang sudah ditentukan bahwa mereka akan masuk surga tanpa perhitungan. Mudah-mudahan ya Allah kita semuanya bisa tergolong, meskipun kita banyak dosa, banyak kesalahan, namun besar harapan kita mudah-mudahan bisa tergolong orang-orang yang bisa masuk surga tanpa hisab ini, karena hisab bukanlah perkara yang mudah, bukan perkara yang sebentar. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita di dunia dan akhirat. Demikian pada bagian kali ini, insya Allah kita akan lanjutkan pada episode selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa an a'malahum wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.